Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas syubhat yang pertama. Dan itu juga nanti akan dijelaskan oleh penulis dan pensyarah hafizallahu taala lebih dalam lagi. Yang dimana syubhat pertama yaitu dia adalah bahwasannya mereka menjadikan tauhid rububiyah dia adalah tauhid yang dimaksud, dan bahwasannya orang yang mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Dan mereka mengarang kitab-kitab mereka membahas tentang itu, membangun manhaj mereka di atas hal itu, tauhid rububiyah. Dan kita sudah bahas kalau yang dimaksud dengan tauhid yang Allah mengutus dengannya para rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya, itu adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Ya, di sebelumnya itu dikatakan apa? Bahwa saya tauhid dia adalah mengesahkan Allah dengan ibadah di matan sebelumnya. Tauhid apa itu? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Kemudian dilanjut oleh penulis, dan dia adalah agama para rasul. Jadi agama para rasul itu tauhid uluhiyah, itu yang dimaksud. Itu tauhid al-matlub. Dia adalah agama para rasul. Alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang Allah mengutus mereka bihi, dengan sebabnya. Apa itu? Tauhid uluhiyah. Yang Allah mengutus mereka dengan sebabnya kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan tauhid uluhiyah. Kemudian kata pensyarah, catatan kaki nomor 4, farrusulu kulluhum ma talabu minan nasi ayuqiru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al mumitu. Farrusulu kulluhum, para rasul semua mereka atau setiap mereka, ma talabu minan nasi, mereka enggak meminta kepada manusia untuk mengikrarkan bahwasannya Allah dia adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Enggak. Setiap mereka tidak meminta itu kepada manusia. Kenapa? Kok para rasul tidak menuntut manusia untuk mengikrarkan tauhid rububiyah, Allah Maha Pencipta, Pemberi rezeki dan seterusnya? Alasannya kata Syekh di sini, li'annahum mu'tarifuna bihadza, karena bahwasanya mereka mengakui hal ini. Tauhid rububiyah sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka minta kepada manusia untuk mengikrarkan apa? Wa innama talabul umama bi ifradillahi bil ibadati. Wa innama, dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah talabul umama. Mereka para rasul meminta kepada umat-umat untuk apa? Bi ifradillahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu yang mereka minta. Itu yang mereka tuntut kepada umat-umatnya. Itu yang mereka seru kepada umat-umat mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang diseru?
Apakah yang mereka seru dari perintah Allah itu untuk mengikrarkan bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, Allah mematikan? Tidak. Tapi apa yang mereka seru? Dan ini tentu perintah dari Allah. Ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah. Ma qala ayuqirru bi anna Allah huwa rabb li'annahum muqirruna bihadza. Ma qala, Allah tidak mengatakan bahwasanya Rasul itu diutus untuk ayuqirru, umat-umatnya mengikrarkan dengan bahwasannya Allah dia adalah Rabb. Tidak diperintahkan untuk itu. Para Rasul tidak menyeru umatnya terhadap hal itu. Maqala, ya di situ Allah tidak mengatakan ayuqirru, agar para Rasul mengikrarkan umatnya, meyakinkan umatnya bahwasanya Allah dia adalah Rabb. Allah enggak mengatakan hal itu. Kenapa? Li'annahum muqirruna bihadza, karena bahwasanya mereka sudah mengikrarkan ini. Bal qala, akan tapi Allah mengatakan ubudullaha wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian Allah. Uluhiyah tuh, mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan gak hanya di situ. Tidak hanya Allah mengatakan sembahlah oleh kalian Allah, tidak. Dan dilanjutkan wajtanibut taghut, jauhilah oleh kalian sesembahan selain Allah. Dan itu adalah makna la ilaha illallah. Ay utruku syirka billahi azza wa jalla fil uluhiyati. Tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan terhadap Allah dalam uluhiyah. Dan dalil yang lain Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul, mir rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang kami wahyukan? Annahu la ilaha illa ana, bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku, kata Allah. Uluhiyah. Jadi setiap rasul diwahyukan oleh Allah untuk itu. Maqala annahu la rabba siwaya wala khaliqa illa ana. Allah tidak mengatakan bahwasannya tidak ada Rabb kecualiku, enggak. Karena Rabb kan tauhid rububiyah. Rabb itu terkumpulkan pada berapa sifat? 3. Apa aja? Menciptakan, mengatur, dan memiliki. Ya, dicatat yang lupa itu. Itu apa? Rububiyah. Allah enggak mengatakan la rabba siwai. Tidak ada Rabb selainku. Dan tidak juga mengatakan tidak ada pencipta kecuali aku, tidak. Tapi Allah katakan la, bal qala subhanahu annahu la ilaha illa ana, bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali aku. Ay la ma'buda bihaqqin siwaya, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali aku. Itu yang Allah katakan. Jadi Allah mengutus para rasul, dan ini agamanya para rasul, untuk menyebarkan kepada umat-umat mereka tauhid uluhiyah. Maka itu adalah tauhid yang dimaksud, bukan rububiyah. Hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu rusula. Ini adalah yang Allah mengutus dengan sebabnya para rasul. Uluhiyah. Ma ba'atsa rusula litaqriri tauhidir rububiyyati. Ma ba'atsa rusula. Allah tidak mengutus para rasul untuk mengikrarkan tauhid rububiyah, tidak. Allah tidak mengutus para rasul agar mereka menyeru kepada umat-umat mereka
agar mereka menyuruh kepada umat-umat mereka bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki dan seterusnya. Tidak. Lianna hadza mawjudun. Karena bahwasanya hal ini sudah ada. Terfitrahkan pada mereka. Lakinnahu la yakfi. Akan tapi hal itu enggak cukup. Tauhid rububiyah saja enggak cukup. Para manusia sudah terfitrahkan tauhid rububiyah. Tapi tauhid rububiyah saja tidak cukup. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk menyeru tauhid uluhiyah. Lakinnahu la yakfi. Akan tapi rububiyah saja enggak cukup. Bal ba'athahum li tauhidil uluhiyyati. Akan tapi Allah mengutus mereka untuk tauhid uluhiyah. Alladhi huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Yang dia adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa huwa dinur rusuli. Dan dia adalah agama para rasul. Kulluhum. Semua mereka. Min awalihim ila akhirihim. Dari awal mereka. Siapa? Yang pertama rasul. Yang pertama Nuh alaihi salam. Sampai yang terakhir di antara mereka. Siapa itu? Faruq? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi ke matan. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Yang pertama di antara mereka para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Iqra Mas Ardian. Teman antum kalau lagi baca antum langsung harakatkan ya, karena nanti anak nggak pelan bacanya. Kalau nggak tahu langsung diharakatkan. Ba'at rusulu ala hadzal manhajil rabbani wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamuhum wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamuhum wala nabiyya ba'dahu illa an taquma as-sa'atu. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فهو آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام وآخر الأنبياء لأن كل الرسل Rasulin Nabiyun fala yub'atsu ba'dahu la rasulun wala nabiyyun faman i'taqada annahu yub'atsu ba'dahu rasulun ba'dahu rasulun aw nabiyyun وسيخرج كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فمن لم يعتقد ختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي
فهو كافر بالله عز وجل مكذب مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. Ahsan. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, sebelumnya penulis mengatakan fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Pertama di antara mereka para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat ke syarah catatan kaki nomor 5, kama qala Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maka ini adalah dalil, fadallatil ayatul karimatu ala anna awwalar rusuli huwa Nuhun alaihi salatu wassalam. Anda baca cepat kan? Oleh karena itu ketika teman antum baca yang enggak tahu diharakatkan. Fadallatil ayatul karimatu, maka ayat yang mulia itu menunjukkan atas anna awwalar rusuli, bahwasanya rasul yang pertama dia adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Maka rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebentar dikit lagi. Fanuhun huwa awwalu rasulin ba'da huduthis syirki fil ardi. Maka Nabi Nuh dia adalah rasul pertama setelah terjadinya kesyirikan di atas permukaan bumi. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kisahnya. Wa tataba'at ba'dahu ar-rusulu ala hadzal manhajir rabbani. Wa tataba'at, dan mengikuti setelahnya, yaitu setelah Nabi Nuh, para rasul di atas manhaj rabbani ini, yaitu untuk menyeru tauhid uluhiyah dan memperingati dari kesyirikan. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamuhum, dan dia adalah penutup di antara mereka. Wala nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ila an taqumas sa'atu, hingga tegaknya hari kiamat. Maka Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul terakhir yang Allah mengatakan tentang kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Nabi Muhammad salah seorang bapak dari laki-laki kalian, walakin Rasulullah, akan tapi Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyina, la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Fahuwa akhirur rusuli alaihimus salatu wassalam, maka dia adalah akhir para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa akhirul anbiya'i, dan yang terakhir dari antara para nabi. Lianna kulla rasulin nabiyyun, karena bahwasanya setiap rasul adalah nabi. Apabila kenabian ditutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka kerasulan pun lebih utama untuk ditutup. Karena yang lebih umum itu adalah kenabian, yang lebih khusus adalah kerasulan. Apabila yang umum saja ditutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka kerasulan lebih utama untuk ditutup. Tawangmangu ditutup, Tawangmangu, Karanganyar ditutup, gak boleh masuk. Apalagi antum masuk ke Pakelan, bisa gak? Lebih gak bisa. Pondok Nur Huda ditutup, apalagi ingin masuk ke asrama, lebih gak bisa. Gitu kan? Ya Zakaria, bisa gak Zakaria? Gak bisa.
Lianna kulla rasulin nabiyyun, karena bahwasanya setiap rasul adalah nabi. Fala yub'atsu ba'dahu, maka tidak akan diutus setelahnya. La rasulun wala nabiyyun, tidak rasul dan tidak juga nabi, enggak akan diutus setelahnya. Maka apa yang bisa kita pahami, dan ini harus kita tanam di dalam dada-dada kita. Karena kita tidak bisa pungkiri ada dari zaman kita itu ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Berarti apa itu? Kafir dia. Faman i'taqada annahu yub'atsu ba'dahu rasulun aw nabiyyun fahuwa kafirun. Lihat, barang siapa yang meyakini bahwasannya akan diutus setelah Nabi Muhammad seorang rasul atau nabi, maka dia kafir. Kalau orang meyakini saja kafir, apalagi orang yang dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sayakhruju ba'di kadzdzabun." Akan keluar setelah sepeninggalku para pendusta. Salasun, ada 30. Kullun minhum yadda'i annahu nabiyyun. Setiap dari mereka yadda'i, mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah nabi. Dan ketahuilah, wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Dan ini harus kita yakini. Kalau dia tidak meyakini, wah bahaya. Faman lam ya'taqid khatmar risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajaza ayyub'atha ba'dahu nabiyyun fahuwa kafirun billahi mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, faman lam ya'taqid, maka barang siapa yang tidak meyakini khatmar risalati bi Muhammadin, tertutupnya kerasulan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajaza ayyub'atsa, dan boleh ajaza, dan boleh untuk diutus setelahnya seorang nabi, maka barang siapa yang meyakini itu fahuwa kafir, dia kafir terhadap Allah. Mukadzibun lillahi, dia mendustakan Allah dan li rasulihi, rasulnya, wa li ijma'il muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Tapi ada saja orang yang dia tidak memiliki ilmu, Islamnya cuma KTP. Ketika ada orang dia mengaku-ngaku saya nabi terakhir Ahmadiyah, banyak saja itu pengikutnya ya. Dan itu kita harus yakini, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat matanya, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihina waddun wa suwa'un wa yaghutsu wa ya'uq wa nasru. Atau kalau mau sesuai ayat, wadda wa suwa'u wa yaghutsa wa ya'uq wa nasra, itu kalau sesuai ayat. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan arsalahu Allahu ila qaumihi, Allah mengutusnya. Siapa itu? Ayo, itu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Lihat ini matan nih. Kan sebelumnya apa? Fa'awaluhum Nuh. Pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi, Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kapan? Lamma ghalau fis salihin, ketika mereka melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Siapa orang saleh tersebut? Namanya adalah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ketika kaumnya berlebih-lebihan melampaui batas terhadap orang-orang saleh, mereka meyakini bahwasanya orang saleh tersebut dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat selain Allah, udah.
Kemudian setelah itu Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Qala syarih hafizallahu taala, iqra Mas Ardian. Al-ghulu ghalau. Wa mujawazatul hadd. Nah. Wal ghulu fis salihin wa i'tiqadu annahum yanfa'un aw yadurruna min dunillahi wa waddu ila akhir asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin matu fi amin wahidin fahazina qaumuhum عليهم حزنا شديدا فجاء الشيطان إليهم وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا fatanshatu la bas yakfi, panjang soal itu. Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, al-ghulu huwa mujawazatul haddi. Apa sih itu ghulu? Kita udah tahu terjemahnya, berlebih-lebihan. Ghulu dia adalah melampaui batas. Wal ghulu fis salihin, berlebih-lebihan dalam orang-orang berlebihan terhadap orang-orang saleh, dia adalah i'tiqadu annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillahi. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, dia adalah meyakini bahwasanya mereka orang-orang saleh itu yanfa'un, dapat memberikan manfaat, aw yadurrun, atau dapat memberikan mudarat selain Allah. Ketika seseorang meyakini hal itu terhadap orang saleh, udah dia ghulu, berlebihan terhadap mereka, syirik. Dan itu banyak terjadi di zaman kita ini. Ada orang dia memiliki kebiasaan di setiap berapa bulan sekali, atau dia memiliki azam terhadap dirinya sendiri, wah setiap bulan saya ingin pergi ke wali ini, nanti bulan kedua ke wali ini. Apa tujuannya? Ya mencari berkah. Dia meyakini bahwasanya wali itu dapat memberikan manfaat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dan itu banyak, dia berdoa kepada wali, tidak meminta kepada Allah. Dia doa kepada wali tersebut, wahai wali, saya sedang buka usaha ini, saya sedang memulai bisnis ini, lancarkanlah, bersertalah bersama saya. Kalau ingin menikah, dia temukan itu dia jodohnya, dia pergi dulu ke wali. Ini bagaimana pendapatmu? Baik atau buruk? Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan itu sudah terjadi sejak beribu tahun yang lalu, yang dimana hal itu pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah SWT mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyeru memurnikan tauhid dan menjauhi syirik. Dan tadi Waddun, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra itu adalah nama para lelaki orang-orang saleh dari kaum Nuh. Dan itu nanti setelahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena ini panjang, Masya Allah ya. Ini kisah ya, kisah dari asal muasalnya terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.